Ente bicara orang awam. Itu dalam bahasa Arab senang itu. Dari mana seperti ini? Apakah Quran hanya turun untuk orang-orang secuil yang hanya mengerti masalah begini, filsafat dan yang lainnya? Tidak. Al-Quran turun kepada manusia secara umum. Apalagi bahas tentang Tuhan, semua orang harus ngerti. Allah Maha Sayang, Allah Maha Cinta, Allah Maha macam-macam, Maha Rahmat. Ya. Allah mengatakan, ajaballah atau dhahikallah min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa atau Allah gembira. Allah kagum dengan dua orang yang saling membunuh di antara keduanya, ternyata dua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Mereka jihad, satunya musyrik, satunya kafir, satunya musyrik, satunya muslim. Ternyata yang muslim terbunuh sama yang musyrik, matilah dia masuk surga. Ternyata yang musyrik masuk Islam. Kemudian belakangan mati syahid, masuk juga surga. Kalau ketemu di surga heran, ente kok masuk surga? Gimana ceritanya? Ente nggak tahu, saya bertobat habis itu kan. Allah senang dengan kondisi seperti ini. Allah gembira melihat seperti ini. Terus kemudian kita mengatakan harus ditakwil, harus ditakwil, harus ditakwil. Ada hal yang terkadang perlu kita jelaskan, tapi tidak semuanya kemudian kita tidak bisa terima dan itu tidak benar. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya dari dulu akidah Ahlussunnah seperti itu. Tidak ada sahabat seorang pun yang protes, "Ya Rasulullah, masa Allah tertawa? Ya Rasulullah, masa Allah gembira?" Tidak ada seorang sahabat pun yang protes demikian. Bukankah di zaman Nabi ada orang yang cerdas-cerdas, ada yang badui-badui? Tidak seorang pun dari mereka protes. Tatkala Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, jumlahnya 80.000 lebih, ada yang 100.000 tatkala haji wada. Kata Nabi, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Nabi tunjuk ke atas. Ada yang, Nabi emang tunjuk ke atas, ada apa di atas? Nggak ada yang bilang begitu. Nabi bohong, ternyata nggak ada apa-apa di atas. Nggak ada yang bilang begitu. Ini hadir orang awam, orang Arab Badui macam-macam. Nabi dengan mudahnya mengatakan Allahumma syahad. Nabi berdoa begini. Terus mereka mengatakan Allah tidak di atas. Subhanallah. Dari mana seperti ini? Mereka juga berdoa begini sama. Loh, kamu kok berdoa begini? Ini kiblatnya doa, subhanallah. Jadi enggak ada Allah di atas. Ente kiblat. Kiblat tuh sana. Tuh kiblat tuh. Ada kiblat di langit begini. Di langit tuh begini. Oh. Ya, subhanallah. Jadi inilah kalau dipaksa-paksakan, suatu yang mudah jadi susah. Sebenarnya akidah Ahlussunnah gampang sekali, mudah. Tatkala masuk filsafat, masuk macam-macam, akhirnya menjadi ruwet dan sulit. Coba mereka bicara Al-Quran. Al-Quran itu Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus waktu Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, beri tangan. Oh, itu bukan suara Allah. Terus Musa dengar suara siapa kalau begitu? Wahai apa di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asaya atawakku 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami. Ini tongkatku. Nabi Musa menjawab. Dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata mereka, Allah tidak pernah berbicara dengan suara. Terus Nabi Musa dengar siapa? Fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang sampaikan kepadamu. Oh, itu bukan suara Allah. Terus gimana? Innani anallah. Allah mengatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Oh, itu bukan suara Allah. Suaranya siapa gitu? Jin bilang sembah aku. Malaikat bilang sembah aku. Apakah malaikat Jibril berani mengatakan, saya Tuhan, sembah saya? Kenapa dibuat susah seperti itu? Bikin kaidah Tuhan tidak boleh bersuara. Ente kaidah datang dari mana seperti itu? Tuhan tidak boleh bersuara. Tuhan tidak boleh berbahasa. Terus Al-Quran ini apa? Al-Quran ini apa? Oh, Al-Quran ini bukan lafal Allah. Ini Jibril yang bikin atau Muhammad yang bikin. Sallallahu alaihi wasallam. Makhluk berarti. Iya, makhluk. Begitu perkataan mereka dalam buku-buku mereka. Terus sekarang kita dikatakan sesat oleh mereka. Subhanallah. Jadi akhi, kita menghadapi saudara-saudara kita yang punya pemahaman seperti itu, ini tugas berat bagi kita untuk memahamkan kepada mereka. Cuma saya ingin antum yakin bahwasanya akidah ini akidah yang benar. Akidah yang ada sanadnya sampai kepada salafus saleh. Akidah bersama Al-Quran dan Sunnah, akidah yang mudah. Tidak susah-susah, mudah sekali, insya Allah gampang akidah Ahlussunnah. Kenapa kita buat sulit-sulit begini? Karena kita ingin bantah orang-orang yang menyimpang. Seandainya tidak ada penyimpangan, nggak usah bikin seperti ini, bagi-bagi, nggak perlu, paham? Nggak perlu saya datang jauh-jauh ke sini bikin pengajian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang akidah Ahlussunnah. Tentang menetapkan sifat-sifat Allah Al-Quran maupun Sunnah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita berlebihan ya. Sebagian orang tidak boleh di Indonesia
Sebagian tempat kita dilarang isi pengajian. Kenapa? Dikatakan sesat. Kenapa sesat? Karena dia meyakini Allah di atas, subhanallah. Keluar fatwa. Pengajian itu sesat, kenapa? Karena meyakini Allah di atas, subhanallah. Keluar fatwa. Ini benar, ini fatwa resmi. Di sebagian daerah di Indonesia. Keluar fatwa. Pengajian itu sesat, Ahlussunnah sesat, Salafiyin sesat. Kenapa? Karena meyakini Allah berbicara dengan suara. Sesat. Sebagian berfatwa tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini, subhanallah. Kita tidak ada pernah berbicara melarang orang sholat di belakang asyar. Kita saudara kita semuanya. Ya. Cuma kita harus membenarkan. Tugas kita yang mengetahui membenarkan. Taib. Tapi di antaranya dia berkata dalam risalah Ahli Tsaghar, dia berkata, "Wa ajma'u ala anna sifatahu azza wa jalla la tusbihu sifatil muhditsin." Dan mereka para salaf telah sepakat bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat orang makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya akhi, sebenarnya akidah Ahlussunnah itu paling gampang sudah. Kita belajar akidah Ahlussunnah itu sangat gampang. Akhirnya banyak kaidah-kaidah. Kenapa? Karena banyak bid'ah yang muncul. Banyak syubhat sehingga para ulama bikin kaidah-kaidah. Akhirnya orang sekarang belajar akidah tauhid jadi susah. Begini-begini belajar tauhid. Kenapa? Karena memang ditulis dalam rangka membantah syubhat. Pada asalnya akidah Ahlussunnah itu mudah. Nabi SAW ngomong Allah di atas, tidak ada yang protes sama Nabi SAW. Yang datang ada orang pintar, ada orang Arab Badui, ada budak, ada macam-macam. Mereka paham secara zahirnya, mudah. Tetapi kemudian datang syubhat-syubhat orang ahli filsafat dan macam-macamnya. Akhirnya sekarang belajar akidah terkadang susah kalau sudah mulai membantah apa? Syubhat. Ya, pertama mengerti syubhatnya pun susah, apalagi bantah syubhatnya. Ya. Sebenarnya akidah itu sangat mudah. Ya, sudah sederhana. Allah turun langit ke dunia. Sudah, kita enggak mikir gimana tuh, ngapain mikir sudah Allah turun, Allah dekat hambanya, selesai urusan. Apa susahnya? Ya. Allah di atas, apa susahnya kalau Allah di atas? Kenapa? Oh, enggak mungkin Allah di atas. Kenapa enggak mungkin? Ada syubhat di kepalanya. Ya, taib. Dia mengatakan para salaf telah sepakat, ini kata Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya sifat Allah tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tusbihu anfusal makhluqin. Ya. Kata beliau, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini kaidah sangat penting. Kaidah ini kemudian diambil dari Ibnu Taimiyah dengan perkataan al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat Allah sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau Anda mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Ini perkataan para salaf. Ibnu Taimiyah tidak bikin kaidah sendiri, tidak. Inilah perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, kama anna nafsahu la tusbihu anfusal makhluqin. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sifat Allah ada sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Tidak sama. Gimana kalau mereka bilang orang yang mengatakan Allah di atas, Allah turun ke langit dunia sama seperti saya turun, itu enggak benar. Dari mana? Oh, seperti orang duduk di atas kursi atau turun dari mimbar ini, ya. Ustaz, bagaimana? Jangan ente bayangkan, ente kalau bayangkan gimana Allah itu turun ke langit dunia, ente harus tahu Allah seperti apa dulu. Baru Anda bisa bayangkan. Orang Malaysia bilang Anda juga sama Anda. Selain Anda apa? Awak ya. Ente enggak ada. Gimana kalau awak ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia? Awak harus bisa merenungkan, bisa tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awak juga harus tahu bagaimana kondisi langit. Sementara langit itu pun tidak tahu. Langit mana ujung, mana pangkalnya seperti apa, kita tak tahu. Kalau Anda sudah tahu, awak sudah tahu bagaimana kaifiyahnya langit dan bagaimana kaifiyahnya zat Allah, baru awak bisa bayangkan bagaimana Allah turun. Sementara Allah Anda tidak tahu, awak tidak tahu, langit pun awak tidak tahu, terus gimana Anda bisa bayangkan? Awak sama dengan Anda ya. Baik, jadi maksud saya ini kaidah luar biasa ya. Kemudian dia mengatakan wastadallu ala dzalika bi annahu law lam yakun lahu azza wa jalla hadhihi sifat lam yakun mausufan bi syai'in minha fil haqiqah. Kalau ternyata Allah tidak memiliki sifat-sifat ini, berarti Allah ya tidak bisa disifati dengan sifat ini secara hakikat ya. Jadi ingin menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu benar-benar Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat, namun tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai, apa susahnya? Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan apa? Makhluk. Kenapa Anda protes ya? Kenapa harus Anda bayangkan Allah Maha mendengar? Rasulullah SAW bahkan waktu dia wa kana wallahu sami'an basira, Rasulullah bikin begini di tangannya.
Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW isyaratkan tentang mata dan pendengaran untuk menjelaskan, bukan menyamakan dengan mata Nabi dan pendengaran Nabi, tidak, tapi menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar sebagaimana makhluk melihat dan mendengar, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda ya. Ya. Kita pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas ya. Kita melihat matahari aja tidak mampu. Mata kita sakit, melihat benda yang terlalu kecil kita tidak mampu. Kelihatan Allah tidak terbatas ya. Pendengaran Allah juga tidak. Kita kalau ada 5 orang bicara sama kita pakai bahasa Malaysia semua, kita nggak bisa dengar semua. Kita satu diam, 4 diam, 1 ngomong ya. Tapi kalau 4 ngomong semua, Ustaz saya punya pertanyaan, saya punya soal, bingung kita mana yang mendengar, tak mampu kita mendengar dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala di padang Arafah 2 juta jemaah haji ya, yang resmi, yang nggak resmi entah berapa juta. Tidak pakai surat izin. Kemudian minta kepada Allah dalam satu waktu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permohonan, Allah dengar seluruhnya. Sama-sama mendengar tapi berbeda. Bagaimana kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi di tangan kanan Allah. Ya, kemudian langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk ya? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah gampang. Wajah Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tidak sama. Wajah Allah adalah kelezatan yang terindah dilihat oleh orang tatkala masuk surga. Mau disamakan sama wajah awak. Wajah awak kita lihat saja mau muntah, lihat wajah awak. Kemudian mau samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana? Sebenarnya akidah Ahlussunnah itu gampang, sederhana. Ya. Sehingga mereka akhirnya nolak karena berbagai macam syubhat, logika-logika yang masuk dalam benak mereka, akhirnya mereka tolak sifat-sifat tersebut.